Assalamualaikum. Monggo ketua kelas untuk bisa memimpin istighosa bersama. Siap, berdoa mulai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan atas istighosa dan doa yang kita panjatkan di pertemuan kali ini, Anda sekalian dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Barokah. Amin. Maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Oke, selanjutnya akan kami absen Ahmad Muzamil, Ahmad Solehatun Azizah, Rikri, Najwa, Nur Fadilah. Selanjutnya kita di sini nanti akan membahas tentang iman. Sebelum kita membahas ke ranah itu, akan kita lebih semangat lagi untuk nanti pembelajaran berikutnya. Mari kita bersama-sama menyanyi tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? Monggo kita nyanyi bersama terkait dengan rukun iman. 1, 2, 3. Sudah semangat? Gak ngantuk lagi? Yes. Kalau memang tidak ngantuk, sudah siap kita menerima materi. Mari kita bersama-sama membahas. Untuk pertemuan kali ini, nanti kita akan membahas tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Gitu. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan syu'abul iman? Kalau iman artinya apa? Percaya. Ada syu'abun, cabang-cabang. Jadi iman yang sebagai fondasi itu ada sendiri. Namun di sini nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, cabang-cabang, pengertian dan macam serta manfaatnya. Kemudian nanti sampai pembelajaran di pertemuan kali ini, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, cabang-cabang iman, pengertian, dalil dan macam serta manfaatnya. Selanjutnya, untuk memahami tentang cabang-cabangnya iman, tentu kita dibutuhkan untuk tahu persis dulu tentang iman. Oke, di sini ada bagaimana hakikat mencintai Allah melalui syu'abul iman dalam kehidupan. Di sini bagaimana? Selama ini kita hidup bersosial, Islam itu tidak terlepas dari yang namanya iman. Contoh kecil, sebagai orang yang beriman, kita itu dituntut untuk selalu berbuat baik pada sesama. Bahkan ketika kita benci terhadap orang lain pun kita tidak menurut Islam. Oke. Hakikat mencintai Allah melalui syu'abul iman di sini dalam kehidupan. Contoh di dalam Al-Quran, wa minan nasi may yattakhidhu min dunin nasi andadan yuhibbunahum ka hubbillah dan sebagainya. Selanjutnya, kenapa di dalam
Islam, kebersihan itu maksud bagian dari iman. Ada yang tahu alasannya? Contoh kecil, ketika kalian melaksanakan sholat atau melaksanakan perintah Allah, itu salah satu syarat sahnya di antaranya adalah suci. Umpama sampai sholat tapi tidak suci, apa yang terjadi? Tidak. Ketika sampean mau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, salah satu syarat sahnya adalah harus suci. Maka jika kita sholat tanpa suci, masih berhadas, maka di situ tidak mungkin akan bisa memenuhi syarat sahnya sholat atau sebuah ibadah yang lain. Paham toh? Paham. Contohnya begitu. Contoh kecil. Seseorang melakukan sholat. Sama pernah sholat? Pernahkah sholat khusyuk? Sering sholat khusyuk. Oke. Ceritakan Mbak, kenapa sampai sholat bisa khusyuk? Kira-kira tip-tipnya apa agar kita bisa tahu? Ya. Harus bagaimana? Membuat pikiran. Orangnya juga berubah. Ya, membuat apa? Pikiran. Oke. Yang lain ada? Fokus dan mengingat Allah. Cerdas. Oke. Yang cowok ada yang tahu? Pernah sama sholat khusyuk? Belum pernah? Oke. Yang cewek karena imannya tebal sehingga ketika sholat dia sudah mulai bisa khusyuk. Kalau cowok yang dipikirkan banyak, ya. Terus apa lagi? Kebutuhan mencari nafkah mungkin, sehingga dia tidak khusyuk. Dari sini untuk lebih menambah pengetahuan kita, monggo nanti bisa dibuka di buku paket halaman 44. Setelah itu nanti kita diskusikan dari 3 ranah dimensi keimanan. Nanti kita akan membahas terkait dengan hal tersebut. Kemudian kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 nanti untuk bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian nanti membahas terkait dengan bukti seseorang beriman itu apa saja. Minimal nanti mendapatkan jawaban 2 minimal. Oke? Bisa dilakukan? Monggo, kelompoknya masing-masing duduknya bisa berhadapan-hadapan. Kemudian nanti untuk bisa diskusikan hasil diskusinya, tolong nanti bisa ditulis. Setelah ditulis, nanti akan saya berikan waktu untuk menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Monggo disilakan.
setelah kita melaksanakan pembelajaran. Yang berapa? 3 bisa menyebutkan salah satu dari beberapa pembahasan yang kita bahas di kali ini. Oh, dari tadi yang disampaikan. Selain itu apa lagi? Seorang muslim dituntut untuk terus meningkatkan keimanan sehingga kita bisa menjadi mukmin yang sempurna dan mencapai derajat ketakwaan yang terbaik di antara Allah SWT. Oke, yuk, kelompok yang lain ada penambahan? Oke. Itu adalah kesimpulannya. Sebelum kita tutup, apa yang disebut dengan iman tadi? Iman adalah Percaya. oke. Cabang-cabang iman terdiri dari berapa cabang? 77, kemudian dibagi menjadi apa aja suka? Ya, ya. Amalan bil. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung waktu, dan karena waktu sudah habis, mau pergantian dengan mata pelajaran yang lain, monggo kita duduknya bisa dilakukan kembali seperti semula. Sudah langsung? Oke. Untuk lebih bisa menambah wawasan dan literasi dan literatur kita, nanti Nanda sekalian untuk bisa membaca materi tentang Syu'abul Iman di halaman 50 yang ada di buku paket. Besok pertemuan yang akan datang kita bahas kembali terkait dengan Syu'abul Iman. Siap? Siap. Semoga pertemuan kali ini ditutup dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Karena pembelajaran yang selesai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sampai di sini kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.